infotainment tentang kamu buka aja ada Ada, ini nggak ngaku lagi jadi nih. pas paginya itu dia berbicara, Nih ya bohong kan? lagi nih. Kebetulan rasis itu minta, saya punya, saya kirim. Ya, kirim kan? Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media masa. Tongor lu bisa diam nggak? Gue lagi menjelaskan. Tongor lu bisa diam. Gak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke gini. Udah. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Ya nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara ceboker itu untuk kotoran. Congor itu adalah mulut. Weh. Oke, nanti. Gini, Oke, kita balik ke substansi ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh iya, jadi udah jelas kan? Ini jangan ini get kontak yang hoax. Mana yang hoax? Ya hoax. Mana? Hoax ini. Mana hoax? Karena yang dikatakan mengatakan WA. Oke, kita tampilkan nanti. WA palsunya Dokter Tifa. Yang dikatakan saya ngomong dulu. Iya, kamu tuh hoax. Masih ada WA. Gak punya mana gambarmu mana? Saya katakan. Orang gak punya gambar. Dibilang sebar isi pesan di depan palsu. media. Lah iya, ayo mana? Salahnya ada. Jadi saya cerita. Bentar, Bang. Salahnya mana? Bentar. Iya. Di depan, biar saya yang menanyakan Bang. Di depan media isi WA Andi Aswan dibongkar. Iya, isi WA palsu. apa nih maksudnya? Itu isi ketika dia bilang WA dari Dokter Tifa. Padahal itu bukan dari Dokter Tifa. Palsu. Nanti saya tunjukkan. Baik. Nanti saya tunjukkan. Jadi saya memang sudah menjelaskan di catatan Andi Aswan ya, klarifikasinya. Saya ulangi lagi. Saya menerima WA dari seseorang ya, yang tadinya itu tidak ada namanya, cuma nomor, tapi ketika saya buka ada tulisan Dokter Tifa. Kemudian terus disebarkan sama saya save, itu automatically masuk namanya Dokter Tifa. Gak bisa. Dia mengirim yang namanya e-flyer. Nanti saya berikan kesempatan Mas. Ya, bisa diam dulu ya. E-flyer bohong ya, nggak bisa didiamin. tentang Selamat Idul Fitri. Maka nanti saya tunjukkan itu. Saya jawab mohon maaf lahir batin, saya masih pegang WA-nya. Kemudian dia bertanya lagi kepada saya, Mas Andi, bisakah difasilitasi untuk saya bertemu dengan Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi? Itu isi bohong, WA, nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Jangan dipotong dulu, minta tolong Mas Roy ya. Oke. Jadi itu isi yang dikatakan tulisannya Dokter Tifa. Ya. Isinya tadi apa? Tolong difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Nanti saya keluarkan Mas Aiman, ada itu. Selamat Idul Fitri. Di save oleh Bang Andi Azwan. Saya ada save. Oke, sempat ditanya misalnya siapa ini dan seterusnya. Jadi saya tanyakan juga, kemudian apakah ini Dokter Tifa? Ya Bang, tolong jangan dipublikasikan. Kemudian nggak coba ditelepon misalnya. Keluarin aja deh. Tunggu dulu, saya belum mau telepon dulu kan. Takutnya juga ini kan jebakan dan dia screen, dia pancing-pancing saya. Maka saya kan juga melihat itu udah. Kemudian dia juga saya tanyakan, setelah dia katakan untuk difasilitasi, saya boleh kita bertemu karena saya pengen ketemu. Benar nggak ini Dokter Tifa? Nah kemudian boleh Bang. Ketika dia bilang boleh Bang itu, ya saya tunggu 30 menit kemudian, karena dia bilang saya ingin berkonsultasi dengan PH saya, Al-Katiri. Ada Bang Al-Katiri di sini, Mana Bang Al-Katiri? Nggak ada. Oh sorry. Ya itu Bang Azam kan. Ya kemudian Al-Katiri pakai Q di sini. Setelah itu bisa Bang, 30 menit kemudian bisa Bang, nanti di Coffee di Tebet, di daerah Tebet, Coffee Time. Oh janji ya di situ. Ya ketemu jam 10 pagi. Itu kapan itu? Masih ingat? Bulan apa kalau enggak? Itu setelah Lebaran itu. Oh baru-baru ini dong? Baru satu hari Lebaran. Satu hari Lebaran. Kemudian saya telepon lah Bang Al-Katiri. Belum diangkat, kemudian diangkat. Bang, kita menurut Dokter Tifa akan bertemu di Coffee Team di daerah Tebet. Bang Al-Katiri kaget. Oh, saya ada di Denpasar. Nggak mungkin gitu loh. Loh ini saya terima WA nih. Oh kalau begitu kirim WA-nya. Saya screenshot. 2 screenshot. Ya saya kirim. Ini Bang. Nomornya mana? Saya kirim juga nomornya. Kemudian dia cek. Saya sudah cek dengan circle-nya itu ternyata bukan. Tidak ada itu. Oh kalau begitu ini penipuan Bang. That's it. Selesai untuk itu. Tiba-tiba besoknya itu dia ada press conference. Memutarbalikkan fakta.
Gitu loh. Dia itu siapa? Dokter Tifa? Ya, jadi Bung Al-Katiri itu menginfokan screenshot itu ke Tifa. Enggak, ceritanya enggak kayak gitu nanti dijelaskan. Ke Roy Suryo itu. Dibuatlah suatu plot twist di situ. Ya, ini jelas saya masih pegang. Dan terakhir pun juga. Dan kemudian konferensi pers isinya? Ya, isinya bahwasannya ada yang namanya AA itu ya jadi seperti makelar RJ. Oh, Andi Azwan lah kurang itu. Iya. Ya kan? Maklar RJ katanya. Justice. Padahal ya RJ itu kan bukan saya, itu adalah Polda Metro Jaya. Tidak ada relawan harus melakukan fasilitasi RJ. Semuanya itu di Polda Metro Jaya. Dan Anda waktu itu mendapatkan pesan WhatsApp yang meminta, bukan Anda yang mengajak begitu kan? Bukan, saya meminta kepada saya. Baik. Buktinya ada itunya. Terus kaitan ke YouTube tadi apa? Yang kaitan YouTube tadi, ya itu makanya saya bilang dia bilang WA palsu. Yang buat saya karena dikatakan itu. Ya palsu kan. Dan dia kan mengglorifikasikan itu. Coba kita. Saya berbohong. Oke, nanti kita tampilkan WA-nya palsu Dr. Tifa itu ya. Itulah hoax. Supaya jelas. Karena saya ada. Buktinya sampai sekarang ada di HP saya. Dan terakhir pun juga. Coba kita tayangkan lagi coba. Tayangkan yang tadi. Aja. Kebohongannya Andi Azwan tadi. Al-Katiri jelas ini di sini. Gitu. Tapi saya sudah paham Bung Al-Katiri secara profesionalismenya sebagai ini lawyer. Di depan media isi WA Andi Azwan dibongkar. Ini malu kan hoaxnya di mana? Hoaxnya mana? Nih, hoaxnya mana? Isi pesan palsu. Lah, isi pesan palsu kok. Lah isi pesan palsu kan. Pesan palsunya benar, tapi menyebarnya itu yang salah. Kan pesan palsu benar kan? Mati lu. WA palsu, tapi diglorifikasikan disebar seolah-olah itu asli. Ini orang bohong tuh kayak gini nih lah. Ya kan? Kan saya katakan itu. Kita jelaskan. Ya kan saya secara jujur loh. Itu. Sebar isi pesan palsu, sebar loh Mas. Iya itu sebar pesan palsu. Kata sebar yang menurut saya yang menjadi masalah. Kalau pesan palsu betul bahwa itu pesan palsu. Memang palsu betul. dari WA itu kan. Tapi sebar itu jadi masalah. Glorifikasi bahwa itu seolah-olah itu asal menyebarkan palsu. Anda mengirimkan hanya ke Al-Katiri tok. Oke, ini yang kita tampilkan. Oke, ini enggak artinya gini, saya harus fair juga Mas Roy. Berarti ini hoax juga, sebar, ada kata sebarnya. Ada. Karena memang enggak menyebar, hanya ke satu orang. Enggak ada buktinya. Maksudnya? Ada buktinya. Oke, kita tampilkan buka WA-nya Dr. Tifa. Saya akan buka juga buktinya. Buka. Oke. Kita akan tampilkan WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ya, ada. Sudah saya kirim. Ini aslinya kayak yang gini. Tadi mau ketemu Pak Jokowi itu. Ya, yang katanya minta ketemu, yang kayak gini. Ada gambarnya. Ada gambar Dr. Tifanya, oke. Ya, ada. Saya original langsung dari HP. Udah. Omongmu udah selesai. Oke, apa yang mau disampaikan situ Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan gini. Jadi itu dari WA nomor bodong 081 sekian. Ini nomor prabayar. Kemudian, kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di save dengan nama Dr. Tifa. Oke, di save dengan nama Dr. Tifa. Kemudian dikirimkan ke Pak Al-Katiri. Itu memang dia ya? Harusnya di save-nya dengan nama 081 sekian. Nah ini. Ya ini. Ini WA palsu ya ini ya? WA palsu. Siapa yang nge-save Dr. Tifa? Ini bukan dari Dr. Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di catatan Andi Azwan. Dan itu diglorifikasi lagi oleh Ceboker Nusantara. Sehingga Ceboker Nusantara pada bilang, Dr. Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dr. Tifa. Ngapain di save dengan nama Dr. Tifa di situ? Itu loh. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian tadi itu di save dengan nama Dr. Tifa. Tuh, kan udah jelas tuh namanya Dr. Tifa tuh. Tapi kalau ini sebentar, kalau seandainya kemudian ada masuk misalnya saya nggak kenal dengan Mas Roy misalnya. Kemudian Mas Roy minta sesuatu yang menurut saya bisa bantu misalnya. Terus saya konfirmasi untuk sementara. Pasti kan saya save nama Roy Suryo. Enggak, gini Mas. Masuk akal di situ. Masuk akal. Sementara ya. Bahwa sekarang misal sudah dihapus ya itu beda. Ini lebih jelas ya. Jadi dia save dengan nama Dr. Tifa. Padahal ini kalau orang berpikiran waras saja, ya, udah bisa jelas. Selamat dari Raya Idul. Mana ada nulis Idul Fitri itu Idul. Kalau Idul oke. Terus kemudian saya komunikasikan dengan Pak Al-Katiri. Enggak ada nama Al-Katiri itu pakai Q. Pakai K. Jadi dia sudah selalu percaya dan ini kemudian disampaikan dalam catatan dia dan diglorifikasi sekali lagi oleh Ceboker Nusantara.
Kok Jadi bisa? Kan hanya ke Bang Al-Katiri. dia ngomong di catatan demo. Bang Al-Katiri, Dia ngomong di catatan. Kemudian ada rekamannya. Anda ngomong di catatan. Iya, catatan Andi Aswan. Saya membuat itu. Dia mempublikasikan di catatan Andi Aswan. Saya membuat di situ. Lah iya. Jadi ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? Ketika dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu. Nih nggak ngaku nih, bohong nih. Dengan rasis, orang bohong saya ini. kirim ke rasis. Nah, ini orang bohong ketahuan. Apalagi diomongkan karena berita rasis lagi. Bentar, saya berikan kesempatan. Iya, bohong banget ini. Nggak apa. Tolong bisa dilihat atau nggak biar pemirsa nanti yang itu ada saja jawaban saya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia seolah-olah dapat dari Dokter Tifa. Itu kan publikasi yang jahat. Kan hanya ke Pak Al-Katiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya Bang Ali? Jadi Al-Katiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Oke. Kalau itu benar, nggak ada masalah. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Oke. Makanya ada besoknya itu dia bikin konferensi. YouTuber Nusantara segala macam. Di rasis kapan? Dari YouTuber Nusantara. Dia ngomong di rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang dapat ada kok. Ada, nggak ngaku lagi. Jadi pas paginya itu dia berbicara. Nih bohong lagi nih. Kebetulan rasis itu minta saya punya, saya kirim. Ya, kirim kan. Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa diam enggak? Boleh jelaskan. Tongor lu bisa diam. Enggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam enggak? Oke gini. Udah. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Udah, ya nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya, oke. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara ceboker itu untuk kotoran. Congor itu adalah mulut. Woi. Oke, nanti. Gini. Oke, kita balik ke substansi ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh iya, jadi udah jelas kan? Ini jangan ini get kontak. Ini adalah lagi namanya fitnah. Jangan ditampilkan. Okay. Yang pertama itu adalah penipuan tulisannya. Udah sekarang faktanya setelah ini. itu beberapa jam kemudian kok berubah jadi Ade Armando. Siapa yang berubah? Itu pertanyaan saya. Tapi kalau get contact kan orang banyak bisa save. Tapi artinya kan ada harus benar itu. Untuk itu. Kalau mau benar penipuan doang. Ada, nanti saya jualan ada itu. Caranya. Ada. Enggak, sudah saya cek juga. Saya sudah pakai CDRA ketemu itu nomor. Ya, ada caranya lah. Bukan kalau get contact tergantung itu kerjaan saya siapa yang banyak nge-save itu. Yang jelas orang ini bohong. Oke. Tapi intinya begini bahwa ini saya mau klarifikasi tadi bahwa disebutkan di YouTuber Nusantara itu yang dihadiri oleh Pak Jokowi, kenapa kemudian ada banyak YouTuber yang menyebarkan hoax? Silahkan dijawab Bung Andi Aswan. Itu sebenarnya pertanyaan saya. Nah begini Mas Bang Iman, itu kan ada AI, itu kan pasti ya semua konten kreator itu kan menarik. Kita sambilkan yang tadi ada foto-foto Pak JK dan seterusnya tuh. Ya ada kan konten kreator itu kan pasti mencari berita. Iya. Ya kan? Dan itu pasti mereka akan untuk menarik netizen untuk melihat itu kan menggunakan thumbnailnya itu. Oke. Clickbait kan. Demi cuan. Yang perlu kita ketahui ya adalah isinya dari apa yang diutarakan oleh para konten kreator itu. Jangan lihat dari cover. Gitu loh, lihat semua. Apa yang dilakukan juga oleh timnya Resuna kan sama. Melakukan clickbait, melakukan thumbnail. Gitu. Untuk apa? Menarik netizen itu. Itu masalahnya. Jadi kalau itu diglorifikasikan seperti itu, ini mengajari bukan suatu peradaban di sini. Kita mesti lihat itu isi, bukan cover. Isinya sudah direkam, udah ada buktinya. Ya silakan kalau Anda rekam, ya Anda bisa laporkan terserah untuk itu. Yang jelas itu adalah kita memberikan pembelajaran kepada para netizen semua. Ya, coba lihat. Yang ada foto-foto. Waduh, foto-foto tadi. Agrifanani tadi yang banyak. Andi Aswan mendadak pucat, Roy Suryo bongkar fakta ini. Kan bohong itu. Nah, karena ini begini, ini kan terus bergulir. Ini kan terus bergulir. Terus bergulir ya, ini harus kemudian diklarifikasi. Kalau enggak ini nanti ini bisa menyebabkan disinformasi yang lebih luas lagi. Baik dari Roy dua Suryo pihak. expose Thermal's evil plan. Wah, coba luar biasa kan? Boleh yang sebelumnya tadi yang ada beberapa tokoh. Yang hoax-hoax yang ini. Ceboker tadi. Saya katakan yang insert ini bukan bagian dari kita. Ini insert selebritis bukan? Dan dia tidak hadir di Pak Jokowi waktu itu. Oke, ini konfirmasi ya. Dan ini yang di-quote diglorifikasi oleh Ceboker Nusantara. Itu tidak ada sama sekali. Tapi kemudian yang ini pun dibikin channel bukan kita.
Oke, baik. Oke, itu udah clear. Ini sekaligus menjelaskan bahwa clear itu. Pemilik ini tidak datang tidak ada hubungannya dengan Nusantara dan tidak pernah tidak ada Pak Jokowi waktu itu. Ya. Oke, baik. Tapi Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara. Kami segera kembali, saya Aiman Coksono, sesaat lagi.